Ya, kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang bagaimana sih peran ayah dalam pola asuh khususnya di tengah pandemi. Tadi kita sudah ngobrol bagaimana sebenarnya ayah tuh berperan luar biasa dan ada juga pengaruh budaya dari nilai-nilai yang diturunkan atau diwariskan orang tua. Kita coba ngobrol nih dengan ayah dan ibu yang satu ini. Ada Bapak Gusti dan Ibu Susanti. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Gusti, Ibu Susanti, Halo. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita ngobrol tentang pola asuh dan peran ayah di dalam keluarga gitu ya. Aku mau tanya dulu nih sama Ibu. Sejauh mana sih berbagi peran bersama suami selama ini? Kita emang punya kesepakatan ya untuk kita berdua. Jadi untuk kayak pelajaran itu saya yang megang gitu kan. Tapi ada lagi juga pelajaran kita pun juga kita bagi dua gitu loh. Karena kan bapaknya emang lebih ke bahasa Inggris dan lebih ke Al-Quran ya. Jadi itu aja gitu loh untuk kita pembedaannya gitu. Oke. Selebihnya untuk kedisiplinan bapaknya juga. Wow, jadi seneng ya sudah ada part-partnya gitu ya. Oh, mungkin Iya. kalau untuk bidang tertentu ayah nih, kalau untuk bidang tertentu ibu nih. Nah, ini kan selama pandemi PJJ, jadi melakukan kegiatan sekolah di rumah. Pastinya ibu punya pekerjaan ekstra, bahkan bukan hanya double tapi triple gitu ya. Ada nggak sih peran yang lebih yang memang diberikan ke Pak Gusti sendiri untuk membantu ibu di rumah? Pak Gusti mungkin bisa menjelaskan? Kalau ke saya semenjak lebih sering di rumah, yang pasti lebih ekstra untuk bantuin mengawasi anak-anak. Karena kan kebetulan anak kita alhamdulillah 2 orang kan laki-laki, jadi lebih nyambung ke saya ayahnya gitu. Jadi kerjaan ibunya terutama untuk mengawasi anak sekarang jadi lebih ringan. Jadi ibu bisa lebih fokus ke pekerjaan lainnya di rumah gitu. Jadi kalau untuk pelajaran dan terutama untuk masalah disiplin lebih fokus ke saya full jadinya untuk selama WFH ini. Baik, ini kalau bicara tentang kedisiplinan biasanya ayah memang punya peran yang luar biasa. Tapi ada yang seringkali jadinya takut ataupun rada segan pada ayah. Nah, ini kita tanya ke Pak Gusti. Pak Gusti, ada nggak cara tersendiri agar anak tidak takut pada ayah? Agar tidak merasa lebih dekat walaupun memang ayah selain mengajarkan kedisiplinan. Kalau di saya sih, saya lebih sering ini karena anak-anak sekarang kan identik dengan gamers nih, atau YouTube dengan era teknologi yang sekarang. Jadi saya nimbangin mereka aja. Jadi kayak mereka main game apa, saya ikut, saya mabar sama mereka gitu kan istilahnya. Jadi kita bikin kesepakatan karena mereka juga udah besar, udah SMP kelas 1 kan. Jadi kita bikin kesepakatan, kita boleh main, kita bisa mabar, tapi ada waktunya kita harus fokus ke pelajaran dan tanggung jawab lain di rumah. Lebih ke situ, tapi dengan pembagian dan kesepakatan seperti itu pun kadang-kadang masih ada beberapa loss juga. Oke. Jadi memang ini yang luar biasa ya, ikut mabar gitu. Jadi memang biar suasananya lebih akrab juga. Mbak Ayu, ini hal yang baik juga ya bisa dilakukan karena banyak sekali anak tidak bisa terbuka pada ayah, bahkan untuk main bersama juga sulit. Apa yang dilakukan Pak Gusti sendiri menurut Mbak Ayu seperti apa? Itu tepat sekali gitu loh, apalagi tahapan usianya tadi Pak Gusti bilang kan anaknya SMP ya, kalau nggak salah. Sudah SMP, masuknya itu sudah tahapan perkembangannya itu teenagers atau remaja. Nah, memang pengasuhan remaja itu hendaknya memang sudah bergeser dari memberitahu kemudian banyak mengarahkan, lebih ke porsi diskusinya menjadi lebih banyak. Dan untuk membuat diskusi itu nyambung, itu secara emosi harus connected dulu. Nah, kalau misalnya secara emosi nggak terkoneksi dengan baik, itu gimana diskusi atau ngobrol mau nyambung? Nah, gimana supaya bisa terkoneksi dengan baik gitu kan? Nah, main bareng itu menjadi salah satu alternatif aktivitas yang bisa dilakukan atau salah satu sarana yang bisa dilakukan untuk membuat koneksi emosinya tuh enak dulu. Sehingga ketika nanti berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya value, yang sifatnya itu mendalam, anak kemudian nggak diajak ngomong sama bapak atau sama ayahnya hanya pada saat ngomong yang serius aja gitu. Artinya kan itu nggak nyaman gitu loh. Apalagi kalau misalnya ketika berbicara mengenai anak laki-laki gitu kan, dekat dengan bapaknya gitu.
banyak hal-hal yang memang harus pada saat proses pembelajarannya sebagai laki-laki dewasa dia membutuhkan figur. Nah itu bisa didapat dari bapak. Tapi ketika deketnya itu hanya pada saat marahnya doang gitu kan, atau mau ngomongin seriusnya doang, itu tentu akan lebih sulit. Jadi yang dilakukan sama Pak Gusti itu udah tepat sekali kalau menurut saya, apalagi di tahapan masa perkembangan remaja. Memang kita yang harus masuk ke dunianya anak-anak gitu. Nah itu dia, jadi apa yang dilakukan Pak Gusti ini tepat sekali agar anak juga tidak punya jarak tertentu gitu ya. Betul. Bisa saling berdiskusi dan terbuka. Ibu Susanti, boleh tanya nggak, biasanya kan kalau anak nih kalau lagi memanja sama ibu kalau misalnya ayah lagi atau mau beli sesuatu sama ayah kadang-kadang suka begitu. Ya, ada nggak sih kesepakatan tersendiri bersama pasangan agar memang selalu satu suara, tidak lari ke ayah atau ke ibu untuk mengadu atau untuk meminta sesuatu, tapi sama-sama untuk ayah dan ibu? Kalau di sini sih kita emang kadang-kadang ada sisi di mana anak ketika untuk meminta sesuatu takut sama saya, jadi minta pembelaannya ke bapaknya gitu. Jadi ketika nanti di mana nanti anak yang takut sama ke bapaknya untuk meminta, dia mintanya ke saya, Bunda bisa nggak gitu kan, bilangin papa gitu kan. Oh ya udah, jadi kita tuh saling ini aja sih, punya peran masing-masing kita sebagai orang tua gitu kan. Jadi anak biar takut kepada bapaknya juga pun takut, sama ibunya pun juga takut gitu loh. Lebih segan sih. Lebih segan menghormati. Karena kan anak sama sekarang tuh kan beda ya kayak zaman kita waktu dulu gitu kan. Jadi ya, luar biasa ya. Nah, Pak Gusti sendiri saat menyikapi mungkin saat si anak, biasanya kalau minta sesuatu emang lebih enak sama ayah ya, karena ibu banyak banget perhitungannya. Biasanya Pak Gusti mengomunikasikannya apa sih? Apakah memang mengajak ayah kita panggil ibu yuk untuk ngobrol sama-sama atau seperti apa? Ya, biasanya kita kalau misalnya anak minta sesuatu ke saya, terutama lebih kepada izin untuk pergi main, karena kan di masa pandemi gini kan ibunya benar-benar sangat membatasi untuk anaknya keluar rumah nih. Jadi ketika dia teman-temannya udah panggil, ayo main bola walaupun dekat rumah, gitu kan, dia pasti izinnya larinya ke saya dulu. Cuman saya selalu bilang, di papa boleh asal pakai masker, tapi kamu tanya dulu sama bunda. Kalau bunda bilang nggak boleh, jangan. Jadi kita tidak berusaha membuat anak itu merasa dibela sama satu sisi. Jadi nggak apa-apa, nggak boleh sama bunda, tapi sama papa boleh kok. Nanti dia merasa ada yang ngebela walaupun perbuatan itu kan salah. Jadi kita bikin supaya mereka tetap melihat kita tuh dua-duanya pada posisi yang sama gitu. Oke, jadi posisi yang sama, cara pandang yang sama. Jadi anak kan selalu cari akal, cari celah gitu ya. Tapi ini akhirnya kalau memang seimbang jadinya akhirnya juga baik gitu. Nah, Pak Gusti dan Bu Susanti, di sini ada psikolog kita Mbak Yusutomo. Ada nggak sih yang ingin ditanyakan terkait pola asuh khususnya peran ayah? Kalau dari saya nih, Ibu psikolognya Bu Ayu, tantangan terbesar sih kalau buat saya nih butuh saran banget untuk meningkatkan disiplin anak, mulai dari belajar sama bagaimana dia menghargai waktu. Karena dulu kalau mungkin di masa-masa kita dulu kan lebih bisa menghargai waktu karena tidak ada sentuhan gadget, tidak ada sentuhan dunia digital dengan gamesnya, dengan YouTube-nya. Mungkin ada saran Bu supaya anak tuh bisa lebih disiplin, lebih menghargai waktu gitu loh. Itu yang paling susah. Menghargai waktu luar biasa, karena dulu kita tidak tersentuh gawai begitu banyak, tidak terpapar banyak. Sekarang gawai menggoda sekali. Iya ya, jangankan yang anak-anak, kita yang dewasa aja kadang-kadang pekerjaannya keteteran karena gawai gitu ya. Oke, kalau kemudian kita membahas tentang bagaimana kemudian membuat anak-anak menjadi disiplin. Ini kan putra-putranya sudah masuk usianya itu adalah SMP ya. Ketika SMP itu sudah lebih banyak diajak berdiskusi untuk menampilkan ide dan inisiatif serta insight-nya itu muncul dari anak. Jadi kalau misalnya kebanyakan harus, abis itu diarahkan terus-menerus, justru hal tersebut akan membuat atau menghambat inisiatif yang tumbuh pada anak. Sehingga yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan disiplin pada anak itu bukan lagi kepada jam segini harus ini, jam segini harus ini, tapi lebih kepada diajak ngobrol, kemudian ditanya kamu goals-nya apa? Untuk meraih goals tersebut apa yang mau kita lakukan? Kalau gitu menurut kamu apa yang bisa
dilakukan hari per hari. Jadi jam segini mau apa, jam segini mau apa. Nah itu kembali dijadikan bahan berdiskusi antara orang tua dengan anak. Jadi anak tahu bahwa ide tersebut muncul dari dirinya, inisiatif tersebut muncul dari diri anak begitu. Sehingga anak tidak merasa lagi bahwa oh ya diingetin terus, inisiatifnya ditambahin terus gitu kan. Karena agak masalah juga kalau misalnya sudah sampai tahapan usia tertentu kemudian hal-hal yang kecil juga masih terus diingatkan gitu ya. dan didorong terus gitu kan. Pada saat tahapan masuk abis teenagers itu kan dewasa awal gitu kan, dewasa awal, masuk betul. dewasa awal. Nah ketika dewasa awal tapi tugas perkembangan itu belum terbentuk, dikhawatirkan ketika harus berhadapan pada tugas-tugas mandiri di perkuliahan, nah itu yang akan terhambat. Jadi lebih banyak diajak ke diskusi, arahnya itu tujuannya maunya apa. Nah dari tujuan itu kemudian digali, hal-hal apa sih yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah orang tua tuh periwitan gitu, jadi yang ini ayo jam segini maunya apa, oh ya jam segini maunya apa gitu, terus habis ini bagaimana gitu. Bentuk kita bertanya juga bisa mempengaruhi bagaimana anak mempersepsikan satu diskusi dengan kita. Bentuk pertanyaan, habis ini kakak harus mandi ya gitu. Okay. Dengan itu kan habis ini kakak harus mandi. Dengan statement begini, kakak habis ini apa yang dilakukan. Nah sehingga kata-kata, oh ya aku harus mandi mah. Jam 5 berarti aku mandi. Nah itu muncul dari dia, dengan itu kita yang menyampaikan. Itu dua hal yang berbeda. Ya? Kelihatannya tipis banget ya, tapi dua hal yang berbeda. Betul. Kemudian pada saat itu, kemudian otak kan bekerja untuk merecalling. Jadi lebih mudah bagi anak untuk mengingat dan kemudian itu lebih nempel di anak sehingga pada saat melakukan dia lebih jalan gitu. Oke, jadi memang cara komunikasi sangat penting ya. Baik juga untuk anak mengajaknya menyepakati apa yang ingin dia lakukan. Luar biasa. Kira-kira seperti itu ya Pak Gusti dan Bu Susanti, semoga bisa menjawab. Salam untuk anak-anak di rumah, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, makin seru Mbak Ayu. Ini juga jadi pelajaran yang luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya, tapi kita harus jeda dulu. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut lagi perbincangan kita yang makin menarik. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.